Saya akan kasih kalian lihat perbandingannya. Waktu itu Israel itu Tuhan jadikan sebagai contoh. Dia mirip dengan umat manusia. Tuhan akan memakai apa yang terjadi pada bangsa Israel untuk kasih contoh bahwa itulah yang terjadi kepada manusia. Kita kan manusia, kita bukan orang Israel, tetapi kita manusia. Tetapi apa yang terjadi kepada bangsa Israel sebenarnya terjadi juga kepada kita manusia. Orang Israel waktu itu diperbudak. Mereka dipaksa untuk bekerja oleh orang Mesir. Mereka harus bikin batu bata, kemudian batu batanya itu diangkut, kemudian dipakai untuk membangun kota. Apa sih bangunan yang paling terkenal di Mesir? Ada tahu? Bangunan paling terkenal di Mesir apa? Piramid. Oke, bagus. Ya, piramid itu yang bentuknya kayak 5 segi 4. Ya. Itu luar biasa megahnya dan banyak dan bikinnya susah. Tetapi waktu itu orang Mesir pakai banyak pekerja. Dan salah satu dari pekerja-pekerja yang dipakai itu adalah budak-budak Israel. Dan mereka dipaksa. Dan orang Israel tidak bisa menolak. Kalau mereka menolak, mereka akan dipukul. Bahkan bisa dibunuh. Nah, ini mirip dengan manusia diperbudak oleh dosa. Ya. Diperbudak dosa. Maksudnya diperbudak dosa itu apa? Dosa itu kan sebenarnya melakukan suatu kesalahan, melakukan hal yang Tuhan tidak suka, melakukan hal yang tidak benar. Semua orang pernah melakukan yang tidak benar. Ya, kita pernah malas-malasan. Malas itu kan tidak benar ya. Kita pernah mengucapkan hal yang tidak jujur. Tidak jujur itu kan tidak benar ya. Kita pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Itu juga tidak benar. Pokoknya yang pernah melakukan ketidakbenaran itu namanya melakukan dosa. Dan seluruh manusia, seluruh dunia ini sudah diperbudak oleh dosa dan tidak bisa lepas dari dosa. Tidak bisa lepas. Semua manusia pasti akan melakukan dosa. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam dosa. Dan dosa ada di dalam daging kita. Sehingga daging kita ini adalah daging dosa. Nah, mungkin nanti kalau kalian sudah makin dewasa, kalian akan mengerti. Nah, manusia diperbudak dosa sama seperti orang Israel diperbudak oleh Mesir. Mereka nggak bisa lepas. Dan manusia juga tidak bisa lepas. Lalu kemudian, waktu itu orang Israel itu hendak dibunuh, mau dibunuh. Dibunuh. Waktu itu Firaun memberikan perintah supaya bidan-bidan yang menolong wanita-wanita Ibrani melahirkan itu kalau keluarnya itu bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Kalau bayinya perempuan boleh dibiarkan hidup, tapi kalau laki-laki harus dibunuh. Bayangkan, kalau semua laki-laki dibunuh, berarti sisanya apa? Sisanya perempuan kan? Nah, perempuan saja nggak ada laki-laki. Bisa berkembang biak atau tidak? Yang sudah belajar biologi? Nggak bisa. Nah, jadi kalau semua bayi laki-laki dibunuh, maka sama dengan bangsa Israel akan mati. Memang waktu itu Tuhan menggagalkan, sehingga bayi yang keluar itu nggak sempat dibunuh. Tapi kemudian Firaun memberikan perintah lagi, bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibuang ke dalam sungai Nil. Siapa yang lahir udah langsung bisa berenang? Enggak ada. Kalau bayi baru lahir dibuang ke sungai Nil pasti langsung ya kan? Nggak ada bunyi sih, tutupnya nggak ada, tapi mati. Jadi orang Israel itu mau dibunuh oleh Firaun. Demikian juga manusia pasti akan mati oleh dosa. Mati oleh dosa. Apa kata Roma 6 ayat 23? Sebab upah dosa ialah maut. Maut itu sama dengan
Sebab upah dosa ialah maut. Semua manusia pasti akan mati. Semua yang pernah lahir pasti akan mati. Enggak ada satupun manusia yang hidup selama-lamanya enggak mati. Jadi, apa kata Alkitab? Sebab semua orang, sebab upah dosa ialah maut, berarti karena dosa maka manusia mati. Karena orang Israel tetap, kalau mereka tetap di dalam Mesir, pasti akan mati. Demikian juga manusia tetap dalam dosa, pasti akan masuk neraka. Masuk neraka. Neraka itu bukan tempat yang enak. Neraka itu adalah tempat yang apinya tidak padam, ulapnya tidak mati, yang gelap gulita, dan ada rasa sakit selama-lamanya dan tidak pernah selesai. Itu adalah upah dari dosa. Kalau tetap di dalam Mesir, mati. Kalau tetap di dalam dosa, mati. Tetapi Allah mengasihi bangsa Israel, maka Allah mengirimkan Musa. Nah, lahirlah Musa. Musa ini Tuhan kirim kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan, supaya nanti Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, lepas dari Firaun. Keluar dari Mesir, lepas dari Firaun, berarti nanti akan hidup. Karena kalau mereka tetap di Mesir, mereka akan mati. Tapi Tuhan mau menyelamatkan orang Israel, maka harus dibawa keluar dari Mesir. Nah, itu pakai Musa. Nah, sebenarnya Allah juga mengirimkan juru selamat. Nah, dan ini sudah Tuhan janjikan. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat di Taman Eden. Tuhan langsung janji bahwa nanti akan ada seorang juru selamat. Tetapi juru selamat itu belum datang. Makanya waktu masih menunggu, Tuhan bikin suatu simbol, suatu lambang yang kasih gambaran nanti juru selamat itu seperti apa. Tuhan waktu itu pakai seekor domba. Jadi dombanya disembelih sebagai ganti si Adam dan Hawa. Harusnya, sebab upah dosa ialah maut, Adam dan Hawa harusnya mati. Tetapi yang mati justru bukan Adam dan Hawa, tapi dombanya. Jadi domba ini menjadi korban. Nah, ini nanti Musa, waktu Tuhan kirim, itu juga menggambarkan sang juru selamat. Ya. Musa ini nanti menyelamatkan Israel. Seluruh umat manusia. Waktu itu Musa menjadi superhero-nya Israel. Dan Tuhan bikin supaya Musa dikasih kuasa, jadi bikin tanda dan mujizat. Ya, melakukan tanda dan mujizat. Gimana tulisnya? Tanda dan mujizat. Waduh, gile. Itu air menjadi darah. Kemudian ada katak muncul menutupi seluruh Mesir. Ada nyamuk, ada lalat, ada penyakit sampar, ada belalang, ada hujan es, ada gelap gulita. Dan pada yang ke-10 kalinya itulah itu semua anak sulung di Mesir mati. Itu semua merupakan tanda yang Tuhan berikan supaya mereka percaya kepada Musa, dan supaya mereka ikut sama Musa. Dan kalau mereka tidak mau mati, mereka harus ikut Musa keluar dari Mesir. Kalau mereka tetap di Mesir, mereka pasti mati. Bahkan orang Mesir sendiri pun, kalau mereka tetap di situ terus, mereka akan mati. Karena apa? Tulah 1, tulah 2, tulah 3, sampai tulah 10 mati dan mati. Banyak yang mati. Sebenarnya kalau mereka mau diselamatkan, mereka harus bersama-sama dengan orang Israel. Mereka harus ikut dengan Musa. Nah, kalau manusia mau diselamatkan, mereka harus ikut siapa? Juru selamat. Dan siapa juru selamat ini? Namanya adalah Yesus. Inilah juru selamat dunia. Waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, Musa bawa mereka jalan malam-malam waktu itu. Malam-malam mereka langsung keluar dari Mesir.
dengan membawa semua kambing domba, semua harta benda mereka, keluarga mereka, semuanya jalan keluar dari Mesir. Rame-rame ikut Musa. Tetapi mereka ketika berkemah di tepi laut Merah namanya waktu itu. Lalu kemudian Firaun mengirim kereta besi untuk mengejar dan membunuh bangsa Israel. Dan orang Mesir bilang, jangan sampai orang Israel itu kabur. Mereka kejar pakai kereta kuda. Bayangin, siapa yang lebih cepat? Jalan kaki sambil bawa ternak, bawa barang-barang, atau naik kereta kuda? Jelas orang Mesir lebih cepat. Dan orang Mesir sudah hampir menyusul. Ketika waktu itu orang Israel melihat ke belakang, lalu lihat, waduh itu lihat ada debu yang menunjukkan bahwa orang Mesir lagi datang kereta kudanya. Kalau sampai mereka tertangkap oleh orang Mesir, mereka akan mati. Tetapi waktu itu Tuhan pakai Musa dan membuat satu mujizat lagi, satu tanda. Tuhan suruh supaya Musa angkat tangannya dan tongkatnya itu diacungkan ke atas laut itu. Lalu kemudian laut terbelah. Laut terbelah. Dan ada satu jalan dari pantai sini sampai pantai sana yang kering dan bisa dilewati. Tadinya itu adalah laut yang tertutup, tetapi dibuka oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa yang mau masuk surga, barang siapa yang mau sampai kepada Allah Bapa, harus jalan lewat Yesus. Waktu itu Musa bikin jalan, lautnya terbelah. Sebenarnya jalan itu adalah Yesus. Kalau mereka tetap di pantai sebelah sini, orang Mesir di belakang mereka pasti mati. Kalau mereka mau sampai, kalau mereka mau hidup, mereka harus nyebrang. Tapi mereka cuma bisa lewat satu jalan yang lain. Dan itu adalah Yesus. Jadi, waktu itu Tuhan memakai Musa untuk selamatkan orang Israel. Kalau kamu mau keluar dari Mesir, kalau kamu mau lepas dari perbudakan, kalau kamu mau hidup, ikut Musa. Untuk manusia sekarang, kalau kamu mau lepas dari dosa, kalau kamu mau hidup, kamu ikut Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Memang Musa adalah superhero-nya bangsa Israel, tetapi superhero seluruh dunia yang menyelamatkan seluruh dunia itu adalah Yesus. Dan syaratnya adalah kita mau menerima Yesus. Oleh sebab itu, di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-17, kalian boleh baca di situ. Bunyinya adalah, tetapi aku berseru kepada Tuhan. Coba dibuka Mazmur 55 ayat Kepada Allah boleh. Yang bawa Alkitab boleh buka Mazmur 55. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ini saya sudah tulis di depannya. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Coba kita baca sama-sama. Oke, ya. Dari Mazmur 55 ayat 17. 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah,
dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Siapa yang mau diselamatkan? Berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan. Semua udah ada yang angkat tangan. Oh. Dipikir ditanya. Oh ya, mungkin ditanya aja kali. Siapa yang mau diselamatkan? Angkat tangan. Kalau mau terima, boleh angkat tangan. Nanti Kak Cio sama ini nanti akan ini ya. Ngobrol. Oke, kita hafalin sekali lagi ya. Hafalin sekali lagi. Mazmur 55:17. 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Oke, kita berdoa dulu. Semuanya tundukkan kepala. Gak usah buka mata nanti ke kiri dan ke kanan. Mau lepas dari dosa, kalau manusia mau hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka tidak ada jalan lain selain lewat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya meminta supaya manusia bertobat, menyesal, minta maaf, lalu kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat yang menggantikan. Kalau ada anak-anak di sini yang mau pada hari ini, saat ini juga bertobat, minta maaf kepada Tuhan atas semua dosanya, dan kemudian minta Yesus untuk jadi juru selamat. Kalau ada anak-anak di sini yang mau, boleh angkat tangan. Tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan, tundukkan kepala, tangannya tetap diangkat. Kalau ada, tangannya boleh tetap diangkat. Begitu kan? Ada lagi? Tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Begitu kan? Ada lagi? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau kamu mau diselamatkan, maka berdoa kepada Tuhan sekarang. Sekarang berdoa, tundukkan kepala, tangannya boleh ditundukkan. Kalau kamu mau menerima Yesus, berdoa bersama-sama di dalam hati. Ikuti saya di dalam hati. Tuhan Yesus, saya mengaku diri saya orang berdosa. Saya menyesal. Saya minta maaf. Dan saya tidak mau melakukannya. Saya sekarang mau menjadi anak Tuhan dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Tuhan, tolong selamatkan saya dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, kalau kamu berdoa di dalam hatimu dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab berjanji, barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, dia memiliki hidupnya kekal. Roma 6 ayat 23 tidak hanya berhenti dari sebab upah dosa ialah maut. Ada lanjutannya? Ada kan? Apa? Tetapi karunia Allah ialah Hidup yang kekal. tapi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oke? Sekali lagi kita hafalkan Mazmur 55:17. Mulai dari Mazmurnya. 1, 2, 3. Mazmur 55 ayat 17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan Oke, bagus. Ya. Oke, kalau gitu kita akan Ayat hafalan. oh ya, ini adalah ayat hafalan untuk minggu depan. Ya, minggu depan ini kalian akan hafal dan nanti akan ada ininya, absensinya. Akan ada catatannya. Siapa yang minggu ini hafal, minggu depan hafal, minggu depannya lagi hafal. Nah, itu nanti akan dikasih tanda. Ya. Nah, kalian mau supaya dalam 1 bulan semua minggu itu setiap kolomnya itu ada tandanya. Berhasil, sukses, nanti dapat achievement. Oke, ya silakan. Apapun yang ada di badan kalian ataupun yang kalian bawa di tas kalian mungkin atau apapun yang kalian bawa tadi, siapa yang bisa
yang paling panjang nanti barang-barangnya sampai di sana dalam waktu 5 menit. Siapa yang paling cepat yang panjang dalam 5 menit itu yang menang ya. Misalnya nih ya, mungkin boleh pakai apa gitu, mulai dari sepatu, sekalian sambung apa aja. Tapi ada di badan kalian yang kalian bawa ya, nggak boleh ambil gitar, nggak boleh ambil kursi. Yang ada di badan kalian, yang atau yang kalian bawa ya, ngerti kan? Ngerti ya? Ketiga, ayo deh. Ketiga, ada yang mau ditanya gak? Ya apa tuh makanya? Oke. Nggak ada. Melodi apa? Ya pokoknya apa yang kamu bawa tadi boleh. Yang kamu bawa tadi atau yang ada di badan kamu yang bisa kamu sama teman-teman kamu pakai sampai siapa 2 jam 5 menit. Nah kalau sudah sampai batas ini bisa muter lagi ke sana. Kalau misalnya nanti sampai sini ya, oke? Siapa ingat teman kelompoknya? Lihat dulu teman-teman kelompoknya. Siapa teman-teman kelompoknya? Lihat dulu satu sama lain teman kelompoknya. Biar ingat, tapi jangan kamu minta punya lawan kamu ya. Ya jangan minta punya lawan kamu ya. Jadi kelompok 1 mulai dari sini, kelompok 2 mulai dari sini ya. Jadi nggak boleh punya barang-barang lain ya Kak ya? Nggak boleh pinjam punya lawan ya. Punya sendiri ya. Oke, dalam hitungan ketiga. Oh, tunggu panas tuh Pak dulu ya. Ya. Langsung mulai sambil diskusi langsung mulai ya. Kalian bawa pokoknya yang kalian punya. Tapi jangan buka baju ya. Jangan buka baju ya. Aduh, hasilnya boleh nggak? Masih ada pas ya. Kacamata boleh. Kacamata boleh kalau mau ya. Akhirnya masker dan baju jangan. Kalau di kaki masih boleh lah ya. Oke ya, kelompok 1, kelompok 2 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo 5 menit. 5 Ayo. menit. Diskusi sama teman kelompoknya. Bro, bawa apa Ayo bro? mulai sampai duluan. Ayo. Masuk aja. Talinya dibuat panjang. Gak boleh putus ya, gak boleh putus ya. Masih. Oke, jangan 30 detik ya. Talinya dibuat panjang tuh tas. Tapi kalau boleh bisa. Tasnya itu talinya dibuat panjang. Awas ada yang putus nih. Yang lain lihat ada yang putus nggak? Ya boleh bentar. Lagi ya. Belum, masih ada 5 menit, masih ada 4 menit lagi.